7 bulan terlewati, pandemi masih juga belum terkendali. Upaya untuk menciptakan vaksin terus dijajaki. Satu demi satu, sejumlah komite pun dibentuk Presiden Jokowi. Semata demi menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Namun polemik lain justru muncul di tengah pandemi. Diklaim sebagai solusi, RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru menuai kontroversi. Tak cukup suara penolakan disampaikan di ruang sidang, publik pun turun ke jalan demi sampaikan aspirasi. Kompak menolak mulai dari kaum pekerja, buruh hingga akademisi. Namun RUU Cipta Kerja justru tetap disahkan. Rakyat pun seolah dikelabui. Pemerintah beralasan RUU Cipta Kerja adalah solusi ekonomi, memperluas lapangan kerja hingga meningkatkan investasi. Namun sebagian menilai regulasi ini merugikan kaum pekerja dan berpotensi melanggar hak asasi. Gerak cepat pemerintah ini seakan berbanding terbalik dengan upaya penanganan pandemi. Karena hingga saat ini penyebaran dan penularan virus corona masih terjadi. Lantas mengapa pemerintah dan DPR begitu ngotot mengesahkan RUU Cipta Kerja? Dan bagaimana kabar vaksin yang digadang-gadang akan hadir di awal tahun? Inilah Satu Meja The Forum, vaksin, investasi, dan Omnibus Law. Telah bersama saya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Pak Menteri Luhut Panjaitan. Malam Pak. Selamat malam. Wah, selamat malam. Seorang menteri senior kemudian yang ditambahi tugas oleh Pak Jokowi untuk menjadi komandan menurunkan corona di 9 provinsi. Pak Luhut, gimana ceritanya itu? Ya diperintah ya dilaksanain, itu aja. Diperintah dilaksanain. Sehingga sekarang sampai sekarang artinya jenderal lapangan yang bertanggung jawab menurunkan tingkat kepositifan COVID-19 adalah Pak Luhut Panjaitan. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau posisi seperti Pak Erik di mana posisinya sekarang posisi gitu? Ya beliau kan yang ketua untuk penanganan ekonomi. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ketika 14 September ditunjuk ya Pak Luhut dengan Ketua Satgas Pak Doni dan Pak Terawan, sekarang 2 minggu sudah berlalu, gimana capaian, apakah sudah target yang diberikan Presiden itu sudah bisa dipenuhi oleh Pak Luhut? Saya mau paparkan sedikit ya. Oke, biar silakan. nanti publik juga jelas mengenai apa. Jadi ada slide saya ini, slide pertama. Strategi kita apa sih nanganin supaya jangan kita silang pendapat. Jadi strategi kita itu, slide-nya tolong. Ini yang pertama adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Di hulu. Oke. Ya di hulu. Jadi ini ada dua fase di situ yang paling kiri ini. Yaitu pertama, perubahan perilaku itu dengan disiplin dan edukasinya dijalankan oleh TNI, Polri, dan juga oleh Satpol PP. Kemudian ada yang lanjut lagi, yaitu tadi surveillance, itu adalah dari testing sampai pada tracing. Karena testing tracing itulah tadi nanti masuk di karantina. Nah di karantina ini mereka diproses. Jadi biasanya kalau early stage itu sekarang yang saya lihat itu 100%, hampir 100% pasti sembuh lah. Karena tingkat kematian di saya itu masih sangat kecil. Oke. Kalau dari sisi perubahan perilaku masyarakat, apakah sudah ada perubahan yang nyata setelah 2 minggu Pak Luhut mengendalikan penanganan COVID?
Ya masih ada yang nyata, ada juga yang kita sendiri ya gimana nggak sadar bahwa ini berbahaya, itu juga kelihatan. Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang ini ada demo, itu juga kan masalah. Itu pasti ada kluster baru. Ya. Jadi ini yang saya himbau sebenarnya kita nahan diri dulu semua. Pasti nanti hampir pasti ya ada juga nanti yang bisa meninggal atau keluarganya susah gara-gara itu. Jadi ini strategi pertama ini yang penting. Strategi kedua itu adalah tadi penyiapan karantina di kota-kota di mana yang bisa bermasalah karena sudah data di testing, tracing itu dipilahkan, masukin di dalam karantina. Nah yang ketiga ini untuk mengurangi kematian, yaitu adalah pembenahan semua rumah sakit rujukan dan semua obat. Nah itu sekarang sedang berjalan, sudah jalan ini. Jadi semua macam obat, remdesivir, plasma konvalesen, semua itu harus ada di rumah sakit itu. Sehingga jangan sampai orang meninggal karena kurang obat. Jadi 3 ini tadi, dari mulai tadi hulu, tadi penanganan, tadi disiplin tadi, edukasi tadi, dengan tadi polisi, TNI, semua main di sana, dengan tokoh-tokoh agama, semua juga di situ. Supaya kita sepakat, jadi menghindari. Karena ingat, ini sekarang musim hujan. Musim hujan ini lebih parah, La Nina. La Nina ini akan terjadi. Dan itu tadi sudah kita rapatkan. 40% lebih parah daripada keadaan normal. Nah itu akan pasti ada banjir. Kalau ada banjir, bagaimana Anda jaga jarak? Bagaimana lagi tadi cuci tangan? Ini masalah sendiri lagi. Tambah lagi tadi demo. Demo ini pasti ada nanti klaster baru. Ini pasti klaster baru. Nah ini yang sekarang... Termasuk pilkada ya Pak ya? Ya termasuk pilkada lagi, itu pasti. Tapi pilkada saya bicara Pak Tito dilakukan langkah-langkah untuk meminimalkan itu. Nah jadi strategi kedua, strategi pertama tadi kedua tadi mengenai pembangunan pusat karantina dan semua kota-kota sudah jalan. Kemudian manajemen perawatan di COVID-19. Jadi obat itu kunci. Jadi jangan dia nanti dari ringan menjadi berat, sedang, berat dan kritikal. Upayakan jangan sampai masuk kritikal. Jadi kita pengen di dia tuh ringan. Nah strategi ini kalau sudah kita sosialisasikan sekarang, kita bicara dengan 5 asosiasi profesi yang membantu kami menyusun strategi ini tadi. Jadi ini strategi dibentuk rame-rame. Ada satu orang gampang terus mengklaim bahwa ini Pak Luhut itu bukan epidemiolog. Ya memang bukan ya. Tapi saya bisa menggunakan banyak epidemiolog untuk bantu saya. Baik Pak Luhut, tapi kalau pertanyaan gini, kalau hari ini katakanlah 315.000 dan hampir sekitar 4.000-an yang masih positif, ini apa yang terjadi sebetulnya sudah dikendalikan? Slide berikut, sebentar saya terusin dulu. Kita memastikan ketersediaan obat, slide saya yang nomor 3, nanti baru kita lihat. Jadi ada obat tadi oseltamivir, remdesivir, favipiravir, Vir inilah semua ini, yang 4 slide saya tadi, ini harus ada. Nah selama ini barang ini tidak pernah lengkap ada di kita. Jadi tadi memastikan ketersediaan obat, slide-nya kalau bisa. Tolong yang remdesivir. Ya, ini supaya kita ada. Nah sekarang dengan keadaan ini, kita jadi membuat produksi dalam negeri. Sudah siap? Saya bilang kita... Jangan mau semua impor-impor lagi. Masih ada sebagian impor, tapi kemudian bisa kita sekarang buka pabriknya. Karena Indofarma, Kimia Farma, semua farma itu mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah jadi itu pikir. Nah sekarang kalau saya mau bicara langsung kepada angka recovery rate nasional, ini yang saya mau tunjukkan slide-nya kalau bisa biar nanti publik melihat. Sebenarnya dalam recovery rate kami melihat per minggu. Jadi tidak hanya 1 hari, kita buat per minggu. Ini tadi obat ini. Jadi kalau lihat ini recovery rate kita sekarang sudah 76% ya? Ya sebelumnya itu 71%. Yang kiri ini. Ya, itu dalam 2 minggu ya? Angka. Ya. Terus kemudian mortality rate itu juga dari sekarang ini sudah di 3,63%. Itu juga membaik. Tapi kami tidak melihat nasional saja, kami coba juga fokus kepada per daerah, slide berikut. Jadi data 8 provinsi menunjukkan tren positif. Kalau Anda lihat penambahan kasus terkonfirmasi, slide berikut tolong. Yang Jakarta? Ya ini slide berikut ini juga kalau kita lihat itu juga menurun. Anda lihat yang biru itu. Kemudian penambahan kasus kematian juga yang merah itu juga menurun.
penambahan kasus kesembuhan juga itu cenderung menaik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka-angka ini bagus. Kenapa ya? Tadi strategi 3 itu. Jadi kalau 3 ini berjalan dari mulai hulu, karantina, sampai kepada rumah sakit, hilir, itu pasti akan begitu. Jadi kita akan bisa maintain menurut saya ya kira-kira di ya mortality rate kalau terus berjalan di 2 bulan ke depan ya mungkin di 3%-an bisa kurang sedikit, sedikit. Jadi bisa akan lebih baik. Tapi lihat dari musim hujan, lihat lagi disiplin kita yang rendah, ini jadi saya khawatir juga. Khawatir ya, oke. Pak Luhut, jadi kalau kita lihat itu tadi yang angka apa ada tren penurunan, tapi juga ada spekulasi di luar tingkat kepositifan itu turun karena memang jumlah tesnya diturunkan. Betul nggak sih spekulasi itu? Nggak juga. Jangan berspekulasi lah. Ini kan kita pemerintah tidak akan bohongin rakyat. Tidak akan bohongin rakyat. Ya. Itu kan kredibilitas saya. Oke, jadi tidak ada penurunan tes ya Pak ya? Menyangkut credibility. Jadi kalau menyangkut credibility, itu nggak boleh main-main. Oke. Jadi saya ke staff saya itu saya nggak mau. Karena saya bohong, habis. Itu ya nggak ada anunya gitu. Jadi sebagai perwira nggak boleh kita bohong. Kita harus cerita padanya. Saya kan cerita juga ada jeleknya kita. Jangan Anda pikir semua baik. Ada juga. Nah, Jawa Timur kalau Anda lihat angka kematian Provinsi Jatim, Jateng, DKI, Bali menunjukkan perbaikan 2 minggu terakhir. Oke, baik. Ini angka-angka Anda lihat slide-nya. Itu juga saya pikir juga buat kita ini ada. Jadi Jawa Timur saya lihat juga menurun. Ada sedikit minggu terakhir per 7 hari itu ada sedikit naik. Tapi masih sama dengan bulan Agustus yang September awal yang lalu. Kemudian Jawa Tengah juga ini membaik. Terus karena tadi program yang dibuat di rumah sakit itu jalan. Sukses ya. Obat dan gubernur ngecek dan kemudian dinas kesehatan cek, kami tanya langsung ke bawah, polisi juga terlibat, Dinkes terlibat, dinas kesehatan polisi dan juga Kesdam juga terlibat. Jadi angka-angka ini memberikan harapan kita. Memberikan optimisme ya. Oke. Ya. Kemudian angka penambahan kasus provinsi DKI Tim Sumut menunjukkan perbaikan juga di 2 minggu terakhir ini. Jadi selain angka-angka ini semua menurut hemat saya, itu juga memberikan angka-angka yang membaik pada kita. Pak Luhut, kalau soal optimisme lain, Pak Luhut, optimisme lain adalah soal vaksin. Artinya dijanjikan vaksin ini pada akhir tahun sudah bisa diperoleh dan segera divaksinasi. Tapi jawaban Pak Luhut setelah jeda berikut ini.